Halo Sumatera Utara, Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Lebaran 2 Syawal 1443 Hijriah atau 3 Mei 2022. Kali ini bersama saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Ziva Zahrianis, kami mengucapkan selamat hari Lebaran. Minal Minal aidin aidin wal wal faizin, faizin, mohon maaf lahir dan dan lahir batin. batin. Dan sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Saudara, Rumah Tahanan Negara kelas 1 Medan pagi tadi melaksanakan upacara pemberian remisi khusus Idul Fitri tahun 2022 terhadap warga binaan yang dinilai memenuhi syarat pengurangan waktu tahanan dan dinyatakan bebas. 18 orang dari 1.005 warga binaan yang mendapat remisi di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Medan dinyatakan bebas dari hukuman kurungan penjara. Upacara pemberian remisi khusus Idul Fitri ditandai dengan penyerahan surat keterangan dinyatakan bebas dari Menkumham diwakili Kepala Kantor Kelas 1 Medan, Theo Adrianus Purba, kepada 18 warga binaan pagi tadi di Medan. Remisi khusus Idul Fitri diberikan kepada warga binaan Rutan Kelas 1 Medan merupakan hasil penilaian pengamatan terukur oleh tim pengawas secara langsung dianggap melakukan perbuatan yang baik, aktif, mengikuti program pembinaan serta habis dalam menjalani masa hukuman. Kepala Rutan Kelas 1 Medan Theo Adrianus Purba mengatakan masa pidana di rumah tahanan adalah dalam rangka mengintrospeksi diri dan mengasah mental maupun tindakan untuk berbuat kebaikan bermanfaat bagi masyarakat. Setelah melalui tahapan proses pembinaan dengan program yang dimiliki, diharapkan mampu merubah mental dan tingkah laku yang berkarakter, mandiri dan berakhlak bila menghirup udara kebebasan. Remisi diberikan kepada warga binaan sebagai bentuk penghargaan wujud perubahan mental dan tingkah laku untuk berbuat kebaikan selama menjalani masa pembinaan. Dalam kesempatan ini, dari jumlah warga binaan kita hari ini 4.178 orang yang mendapatkan remisi sebanyak 1.005 orang, dan dalam kesempatan ini 18 orang langsung kita bebaskan dan atau kita keluarkan di hari yang berbahagia ini. Kemenkumham Sumatera Utara telah memberikan remisi khusus Idul Fitri sebanyak 15.447 warga binaan dan 118 orang dinyatakan bebas dari pembinaan di lapas maupun rumah tahanan negara. Sebanyak 1.168 orang warga binaan Lapas 2A Kota Binjai memperoleh remisi atau pengurangan masa tahanan pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Jumlah ini sesuai dengan penghuni lapas sebanyak 1.600 orang lebih warga binaan, menyusul tambahan 475 orang pengusulan remisi tahanan. Berkah hari kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa ternyata berbuah manis bagi warga binaan Lapas kelas 2A Kota Binjai yang berada di Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Hal ini terbukti seluruh warga binaan yakni 1.600 lebih mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Selain itu, 19 orang dinyatakan bebas bersyarat dengan wajib lapor setiap minggu kepada pihak lapas dan 2 orang dinyatakan bebas murni. 17 orang warga binaan bebas bersyarat ditentukan oleh kelakuan baik dan tindak selama berada di dalam lapas. Jika terbukti melakukan tindak kriminal, maka akan kembali dibawa ke Lapas 2A Kota Binjai. Melihat jumlah warga binaan yang berada di Lapas kelas 2A Kota Binjai, kondisi ini di luar batas over kapasitas. Karena daya tampung lapas hanya 600 orang. Hal ini merupakan tantangan berat yang harus dihadapi para aparatur sipil negara di Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatasi kelebihan warga binaan di Lapas kelas 2A Kota Binjai. Sementara itu, kepala lapas yang hanya penduduk lapas yang hanya berjumlah 27 orang yang tidak sebanding dengan warga binaan sebanyak 1.600 orang lebih. Untuk itu, demi menjaga kondusivitas pihak lapas harus memperbanyak kegiatan positif, diantaranya kegiatan keagamaan, olahraga, seni, dan berbagai kegiatan lain, sehingga para warga binaan tidak jenuh.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kota Binjai, Sahata Marlen Setungkir mengatakan, sebanyak 1.168 orang warga binaan mendapat remisi Idul Fitri menyusul tambahan sebanyak 47 orang yang akan diajukan ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara. Kami Lapas Binjai merasa bersyukur dan berterima kasih yang sudah kita terima SK-nya ada 1.168 orang dan masih proses susulan tambahan 475 orang, dan mudah-mudahan hari ini RK2 ada 19 orang dan yang langsung bebas 2 orang. Terjadinya overkapasitas pada warga binaan di lapas ini membuat pihak lapas harus bekerja ekstra keras dan selalu meningkatkan kualitas pelayanan baik bagi warga binaan maupun publik. Sebanyak 1.000 warga binaan lapas kelas 2B Kota Tebing Tinggi memperoleh remisi khusus pada Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini. Di antara warga binaan ada sebanyak 7 orang langsung dinyatakan bebas. Kepala lapas berharap agar warga binaan yang memperoleh remisi bebas berbaur dengan masyarakat dan menjadi warga yang baik serta beraksi. Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sumatera Utara melalui Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kota Tebing Tinggi memberikan remisi khusus pada Idul Fitri tahun ini pada 1.000 warga binaan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Hal itu diungkapkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tebing Tinggi Anton Setiawan. Ia mengatakan dari 1.000 warga binaan yang mendapat remisi khusus, diantaranya warga binaan perempuan yang berkelakuan baik dan juga remisi khusus Idul Fitri baik R1 dan RK2. Kepala Lapas mengatakan kepada setiap warga binaan yang mendapat remisi khusus dinyatakan bebas agar berbaur dengan masyarakat dan tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama. Di samping itu, diharapkan keterampilan yang sudah diperoleh sewaktu warga binaan dapat menjadi modal usaha kerja demi melangsungkan hidup lebih baik lagi. Anton Setiawan berharap agar warga binaan yang sudah berada di tengah warga masyarakat jangan lagi kembali berbuat tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri. Sebelumnya kami Lapas Tebing Tinggi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Harapan kita dari Lapas Tebing Tinggi, mudah-mudahan mereka bisa diterima keluarganya. Apa yang telah kita berikan di sini pembinaan bisa digunakan dan dimanfaatkan di tengah-tengah masyarakat. Usai sholat Idul Fitri 1443 Hijriah dan penyerahan remisi pagi tadi, seluruh warga binaan saling bermaafan. Selanjutnya pihak lapas setempat membuka ruang bagi warga binaan khusus yang merayakan Idul Fitri untuk bersilaturahmi dengan keluarga lewat sarana video call dengan mendapat pengawalan petugas. Sebanyak 22 orang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Gunung Sitoli menerima remisi khusus Idul Fitri 1443 Hijriah. Remisi sebagai pengurangan masa tahanan dimaknai sebagai pendorong warga binaan memaksimalkan ketaatan pada pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dari 182 orang penghuni lapas kelas 2B Gunung Sitoli, sebanyak 34 diantaranya beragama Islam. Sebanyak 22 diantaranya mendapat pengurangan masa jalan pidana atau remisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemerintah memberikan remisi bagi warga binaan yang merayakan hari besar keagamaan ini bertujuan agar mereka lebih memahirkan diri untuk mengikuti dan memberikan kesadaran untuk mengindahkan seluruh bentuk pembinaan di dalam lapas. Diharapkan agar kelak mereka ketika kembali di tengah masyarakat usai menjalani masa tahanan berbuat kebaikan dan tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Warga binaan kami di Lapas Gunung Sitoli berjumlah 185 orang yang mendapatkan remisi Idul Fitri 22 orang. Besaran remisi yang paling tinggi 2 bulan. Usai sholat Idul Fitri 1443 Hijriah dan penyerahan remisi pagi tadi di seluruh warga binaan saling bermaafan. Selanjutnya, pihak lapas setempat membuka ruang bagi warga binaan khusus yang merayakan Idul Fitri untuk bersilaturahmi dengan keluarga lewat sarana video call dan mendapatkan pengawalan petugas. Ya, sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Seiring kumandang takbir, bertanda datangnya hari kemenangan. Hari ini seluruh umat muslim berharap kembali fitri. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution atas nama pemerintah Kota Medan dan seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga momentum Idul Fitri ini dapat menjadikan renungan untuk kita bersama untuk saling introspeksi dan memperketat tali silaturahmi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aulia Rahman, Wakil Wali Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pak, cobaannya Pak. Dek, sini. Kamu mau pilih yang mana? Terima kasih ya Pak. Silakan Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang, ini saya tabung ya Mas? Baik Pak. Pak, lihat deh. Ada dibeliin baju baru. Bagus banget. Bagus banget itu, Dit. Sayang Bapak nggak bisa lihat langsung ya. Memahami kebaikan setiap momen, membuat mengerti arti kebahagiaan sesungguhnya, seperti arti rupiah yang sesungguhnya saat dipahami fungsinya dalam bertransaksi, berbelanja, dan berhemat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya Bupati Batubara beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Batubara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Seiring kumandang takbir, bertanda datangnya hari kemenangan. Hari ini seluruh umat muslim berharap kembali fitri. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution atas nama pemerintah Kota Medan dan seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga momentum Idul Fitri ini dapat menjadikan renungan untuk kita bersama untuk saling introspeksi dan memperketat tali silaturahmi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aulia Rahman, Wakil Wali Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Universitas Dharma Agung Medan siap mewujudkan Indonesia unggul dan maju melalui sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing. Pimpinan beserta staf Universitas Dharma Agung Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar. Tari Zapin dari Melayu. Hitungan langkah jadi 8. Bulan Syawal terbit di pintu. Jika ada salah, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemerintah Kota Tebing Tinggi melaksanakan sholat Id bersama masyarakat pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di Lapangan Merdeka Kota Tebing Tinggi. Wali Kota Tebing Tinggi berharap agar warga Kota Tebing Tinggi tetap mematuhi protokol kesehatan. Kota ini kian melandai dari penyebaran COVID-19. Ribuan warga masyarakat Kota Tebing Tinggi sangat antusias mengikuti sholat Id Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah bersama pemerintah Kota Tebing Tinggi. Sholat Id baru pertama kali dilaksanakan secara berjamaah secara masyarakat menyusul pandemi COVID-19 sejak tahun 2019 lalu yang melanda tanah air. Namun dalam sholat Id ini pemerintah tetap menghimbau masyarakat agar yang ingin melaksanakan sholat berjamaah agar tetap mematuhi protokol kesehatan karena COVID-19 belum seutuhnya berakhir. Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, pada perayaan Idul Fitri tahun ini sangat bersyukur karena di Kota Tebing Tinggi sudah bisa melakukan sholat Id berjamaah bersama-sama dengan warga masyarakat. Demikian halnya penurunan COVID-19 juga terjadi di Kota Tebing Tinggi. Namun Wali Kota juga tetap menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Ada beberapa yang perlu kita ingatkan. Yang pertama adalah selalu berdoa kepada Allah agar musibah ini tidaklah lagi menjadi bahagian yang datang di Republik dan negara kita yang kita cintai ini. Yang kedua, kita harus berikhtiar. Bagaimanapun namanya, Allah menyuruh kita berikhtiar untuk menjaga kesehatan kita, dan maka kita tegakkanlah protokol kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Pemerintah juga menghimbau agar warga masyarakat yang melakukan perjalanan mudik tetap berhati-hati dan mematuhi protokol kesehatan agar tidak membawa virus ketika kembali ke Kota Tebing Tinggi. Badan Kemakmuran Masjid Huswatun Hasanah Kecamatan Medan Denai kemarin malam melaksanakan pembagian zakat fitrah pada bulan Ramadan 1443 Hijriah. Meski dalam kondisi pandemi, jumlah zakat fitrah yang diterima panitia tahun 1443 Hijriah mengalami peningkatan hingga mencapai 2 ton beras. Penerimaan zakat fitrah hingga batas waktu pukul 00 waktu Indonesia Barat dilakukan pendistribusian kepada orang yang berhak menerimanya, di antaranya kaum duafa dan anak yatim piatu. Beras yang terkumpul kemudian ditimbang sesuai dengan kebutuhan penerima zakat oleh panitia pada sekitar areal tempat tinggal Masjid Uswatun Hasanah, Jalan Cermal 12, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai. Dengan menggunakan becak motor, barang zakat yang terkumpul kemudian disalurkan panitia kepada kaum duafa. Ketua Badan Kemakmuran Masjid Uswatun Hasanah Suparto mengatakan, meski dalam kondisi pandemi, masyarakat antusias untuk membayar zakat fitrah, fidyah, dan mal, sehingga terkumpul dana senilai 34 juta rupiah lebih dan beras sebanyak 2 ton lebih. Zakat fitrah yang terkumpul hingga batas waktu tengah malam sebelum memasuki Idul Fitri 1443 Hijriah pada tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Alhamdulillah, kalau tahun semalam dibandingkan dengan tahun ini sangat signifikan peningkatannya. Yang mana kalau pada tahun ini hampir 200.000 kita berikan kepada yang mustahak, dan juga berasnya kita bagikan per mustahak dapat 11 kg per orang. Dengan semangat zakat fitrah, selain memiliki makna membangkitkan kehidupan di tengah pandemi, juga menjadikan insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, sebanyak 2.600 orang pemudik memadati Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan. Para pemudik ini adalah penumpang kapal motor KM Kelut asal Batam. Guna menjaga penyebaran COVID-19, pemerintah tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat terhadap penumpang. Jelang satu hari perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, armada PT Pelni dengan tujuan Jakarta, Batam, dan Belawan mengalami peningkatan. Sebanyak 2.600 orang penumpang tiba di Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan kemarin. KM Kelut selanjutnya kembali bertolak ke Batam pada sore harinya membawa 800 orang penumpang dan kembali tiba di Pelabuhan Belawan pada 5 Mei 2022. Menurut Kepala PT Pelni Cabang Medan Agus Nugroho, hari ini kemarin adalah hari puncak arus mudik dengan membawa penumpang sebanyak 2.600 orang. Setelah menurunkan penumpang, KM Kelut kembali berlayar menuju Pelabuhan Sekupang Batam dengan membawa penumpang 800 orang. Tujuan Belawan penuh
penumpangnya 2.600. Untuk hari ini sendiri Pak, ini terakhir Pak ya? Iya, hari ini terakhir untuk H-15 ya. Selanjutnya nanti Pak untuk H+ kapan Pak? Tanggal 5. Apa hari ini salah satu puncak kedatangan pemudik Pak? Iya, sama dengan yang kemarin 2.600. Sementara itu, salah seorang warga mudik asal Batam menyatakan bersyukur karena pemerintah memperbolehkan mudik ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah bersama keluarga, menyusul sebelumnya selama 2 tahun tidak bisa mudik dikarenakan pandemi COVID-19. Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Seiring kumandang takbir, bertanda datangnya hari kemenangan. Hari ini seluruh umat muslim berharap kembali fitri. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution atas nama pemerintah Kota Medan dan seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga momentum Idul Fitri ini dapat menjadikan renungan untuk kita bersama untuk saling introspeksi dan memperketat tali silaturahmi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aulia Rahman, Wakil Wali Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma innaka afu'un tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai orang-orang yang memaafkan. Oleh karena itu, maafkanlah kami. Kami keluarga besar Datuk Seri Haji Samsul Arifin SE mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Anak dara mandi ke sungai. Mandi di sungai, mencuci kain. Kami pengurus besar Gerbang Malai mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Seiring kumandang takbir, bertanda datangnya hari kemenangan. Hari ini seluruh umat muslim berharap kembali fitri. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution atas nama pemerintah Kota Medan dan seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga momentum Idul Fitri ini dapat menjadikan renungan untuk kita bersama untuk saling introspeksi dan memperketat tali silaturahmi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aulia Rahman, Wakil Wali Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, arus kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Aji Bata sejak 22 April hingga 1 Mei 2022 meningkatkan sekitar 40%. Jumlah kendaraan ini meningkat dibandingkan 2 tahun sebelumnya, tetapi antrian tetap dalam keadaan normal. Penambahan jumlah
Maksud kami kendaraan ini karena kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba jelang Hari Raya Idul Fitri meningkat, akan tetapi tidak menimbulkan kepadatan atau hambatan yang signifikan. Saat ini, harga tiket penyeberangan mengalami kenaikan menjadi Rp175.000, padahal tahun lalu masih Rp1.305.000. General Manager PT ASDP Parto Gitamba mengatakan, guna mengatasi lonjakan volume kendaraan yang ingin melakukan penyeberangan di kawasan Danau Toba, pihaknya menambah trip keberangkatan pada setiap pelabuhan penyeberangan yang ada di kawasan Danau Toba. Namun, untuk pelabuhan penyeberangan Aji Bata, untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, pihak ASDP menambah 1 unit kapal feri KM Pora-Pora. Baik, terima kasih dari PT ASDP telah mengantisipasi adanya lonjakan arus pemudik, di mana kami dari tanggal 22 April sampai tanggal 10 Mei akan mengadakan posko. Lalu yang berikut adalah kami juga telah melakukan penambahan armada, yang tadinya lintasan Aji Bata Ambarita hanya dilayani 1 unit armada yaitu KMP Ihan Batak. Kali ini kita lakukan penambahan armada dengan KMP Pora-Pora. KMP Pora-Pora kami datangkan dari Balige, sehingga di sini menjadi 2 armada untuk memperlancar arus mudik di Aji Bata Ambarita. Saudara, ratusan warga Karang Taruna, Kecamatan Tanjung Merawa melaksanakan pawai obor yang dipusatkan di lapangan bola kaki Dusun 8 Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Merawa. Walau hujan gerimis, antusias warga dan Karang Taruna tetap semangat berjalan kaki sejauh 3 km. Pawai obor yang sudah lama dilaksanakan kembali dilaksanakan oleh Karang Taruna Kecamatan Tanjung Merawa. Lantunan gema takbir dan sholawatan dikumandangkan mengiringi persiapan pemasangan obor untuk pawai obor. Menurut Ketua Karang Taruna Desa Dalu 10B, Adiguna Arya Yoga, kegiatan pawai obor dan sholawatan ini membawa semangat kemenangan setelah sebulan berpuasa. Apalagi momen takbiran tahun ini berbeda dengan 2 tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19. Alhamdulillah, masyarakat sangat mendukung dengan kegiatan pawai obor ini. Dikarenakan selama ini kita telah mengalami pandemi selama 2 tahun. Sehingga antusiasme masyarakat sangat apresiasi kepada kegiatan ini. Sehingga mereka berkerumun sama-sama memeriahkan kegiatan ini. Kepala Desa Dalu 10B, Wantoro, mengatakan kegiatan pawai obor ini sudah lama tidak dilakukan di Desa Dalu 10B, bahkan sudah hampir 20 tahun. Karang Taruna menginisiasi pawai obor ini dan pemerintah desa merespon akan mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan Karang Taruna. Kegiatan ini memang sebaik sebelum pandemi ataupun setelah pandemi adalah kegiatan yang pertama. Artinya apa? Memang ini sudah lama sekali tidak dilaksanakan dan alhamdulillah teman-teman dari Karang Taruna memikirkan hal ini. Kami berharap dari teman-teman Karang Taruna nanti selanjutnya bisa bekerjasama dengan pemerintahan desa supaya kegiatan ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi umat muslim setelah berpuasa selama sebulan. Pada malam Idul Fitri, biasanya umat muslim melakukan pawai takbir keliling. Meski pemerintah sudah memberikan kelonggaran atas kegiatan masyarakat pada tahun ini termasuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, pawai takbir keliling masih ditiadakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pantauan pada seputaran Masjid Raya Al-Hidayah Porsea, malam takbiran dilaksanakan dengan sangat sederhana dengan membunyikan suara gendang beduk yang diiringi suara takbiran. Malam takbiran kali ini dipantau aparat Polres Toba, diantaranya tentang penerapan protokol kesehatan dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Wakil Ketua Badan Kenaziran Masjid Raya Al-Hidayah Porsea, Supriyadi, mengatakan malam takbiran kali ini telah disepakati hanya di lingkungan masjid saja sesuai hasil musyawarah sebelumnya. Kami selalu mendukung program dari pemerintah untuk prokes, tetap menjaga agar pandemi berlalu, sehingga kami
berupaya dan terus-menerus memutus rantai pandemi ini, salah satu dengan takbir tetap di lingkungan Masjid Raya Porseni. Dan akhirnya kami Badan Kadar Masjid Raya Porsea mengaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Seiring kumandang takbir, pertanda datangnya hari kemenangan. Hari ini seluruh umat muslim berharap kembali fitri. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution atas nama pemerintah Kota Medan dan seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga momentum Idul Fitri ini dapat menjadikan renungan untuk kita bersama untuk saling introspeksi dan memperketat tali silaturahmi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aulia Rahman, Wakil Wali Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya Bupati Batubara beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Batubara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Anak dara mandi ke sungai. Mandi di sungai, mencuci kain. Kami pengurus besar Gerbang Malai mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Universitas Dharma Agung Medan siap mewujudkan Indonesia unggul dan maju melalui sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing. Pimpinan beserta staf Universitas Dharma Agung Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allah. Tari Zapin dari Melayu, hitungan langkah jadi 8, bulan Syawal terbit di pintu, jika ada salah mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan berhasil menggagalkan penyeludupan 3 kg sabu-sabu dari anggota Sindikat Narkoba Indonesia Malaysia di Tanjung Balai. Saat ini tersangka dan barang bukti diserahkan ke Mapolres Tanjung Balai. Petugas intelijen Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan menangkap anggota sindikat jaringan narkoba berinisial A, 47 tahun di Jalan Sudirman, Tanjung Balai. Pelaku ketika disergap petugas tengah bertransaksi narkoba.
Saat diperiksa dibantu Sat Narkoba Polres Tanjung Balai, petugas menangkap plastik berisikan 3 bungkus kemasan teh diduga sabu seberat 3 kg. Dan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut PAAN PT Sebayang mengatakan penangkapan pelaku dilaksanakan berdasarkan informasi intelijen tentang adanya masuk narkoba lewat jalur laut dari Malaysia menuju kota Tanjung Balai. Selanjutnya terhadap pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Tanjung Balai guna pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Kami berhasil melaksanakan penindakan pada saat dia akan melaksanakan transaksi narkoba berupa sabu-sabu sebanyak 3 bungkus masing-masing 1.000 gram. Pemirsa, cuaca buruk disertai hujan deras gelombang tinggi melanda kawasan Kepulauan Nias. Para nelayan di daerah ini menjadi enggan melaut sehingga pasukan ikan sangat sedikit di kawasan Kepulauan Nias. Kawasan Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias saat ini dilanda cuaca buruk disertai hujan deras dan angin kencang maupun gelombang tinggi hingga mencapai 3 meter yang terjadi sejak Minggu siang lalu. Selain telah menimbulkan korban, 2 orang warga terseret arus laut di kawasan Gunung Sitoli Utara. Juga cuaca buruk ini telah berdampak terganggunya aktivitas nelayan di daerah ini. Hingga siang ini, para nelayan masih belum berani melaut sehingga perahu dan kapal motor nelayan saat ini masih bersandar tidak jauh dari pantai. Biasanya, bila kondisi cuaca membaik, para nelayan ini telah pergi melaut kemarin, tetapi mereka dinyatakan gelombang tinggi terjadi hingga 4 meter lebih yang berpotensi terjadi di tengah laut. Sesuai dengan kondisi sekarang, barangkali belum bisa lagi melaut para nelayan kita, dikarenakan situasi badai dan gelombang besar. Maka nelayan memilih tinggal di rumah dulu untuk tidak beraktivitas. Sejak kemarin mulai sulit didapatkan. Jadi mungkin kalau ada pun itu adalah stok-stok sebelumnya. Saat ini pasokan atau persediaan ikan di Gunung Sitoli mulai sulit ditemukan. Bila kondisi ini berkepanjangan, maka para pengumpul ikan akan berupaya untuk mendatangkan pasokan ikan dari daerah lain, diantara dari kota Sibolga. Akibat cuaca buruk saat ini, nelayan telah dihimbau agar tidak memaksakan diri melaut dan harus mengikuti arahan BMKG dan BPBD. Memasuki hari kedua operasi SAR, pencarian korban terseret arus laut di Gunung Sitoli Utara difokuskan penyelaman ke dasar laut. Cuaca buruk di lokasi membuat jarak pandang hanya mencapai 1 meter. 2 orang pria remaja asal desa Hilimbowo, Olora yang terseret arus saat sedang memancing di Pelabuhan Perikanan Pantai Gunung Sitoli Utara kemarin masih dicari karena 1 orang diantaranya belum diketahui keberadaannya. Seorang korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ketika sedang dibawa ke rumah sakit. Petugas Basarnas gabungan melakukan operasi pencarian terhadap 1 orang lagi korban. Personel yang turun dengan 2 perahu yakni milik Basarnas dan milik Polairut Polres Nias menyelusuri pantai ke arah utara dari titik yang diduga mulai hilangnya korban. Selain itu, penyelaman dikerahkan menyisir dasar laut dengan radius 2 mil laut pada kedalaman 15 meter dari atas permukaan laut. Petugas rescue SAR mengatakan jarak pandang hanya sejauh 1 meter di dalam dasar laut yang menjadi kendala pencarian. Demikian juga banyak material kayu di dasar laut menghalangi pandangan penyelam karena kondisi cuaca dan derasnya arus di dasar laut. Kita melakukan pencarian dari titik duga mengikuti arah arus, yaitu ke arah utara lalu belok kanan ke arah timur. Nah, kalau kurang lebih kita melakukan penyelaman 1 jam lebih dan dengan hasil 0. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Azifa Zahrianis, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ingat selalu untuk patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.